Dibikin kaget sama kejutan dari ibu tiriku. Halo, selamat datang di channel Cerita Mama Sela. Saya Cak Icang, admin sekaligus salah satu host di channel ini, yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sebagai hiburan dan pelajaran saja. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu mungkin hanya kebetulan semata. Silakan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan tokoh utama dalam kisah nyata ini. Namun, semua nama akan kami samarkan demi melindungi privasi yang bersangkutan. Mita, begitu nama ibu tiriku, sekaligus orang yang pertama kali memberi kejutan padaku. Di sini, aku akan menceritakan kejutan indah yang kualami sekitar 1 tahun lalu, saat ayah baru menikah dengan Mita. Perkenalkan, namaku Benny. Saat itu, usiaku baru 25 tahun dan aku masih kuliah semester akhir di sebuah kampus swasta di kotaku. Aku dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tuaku berpisah sejak aku lulus SMA. Aku memiliki seorang adik, yang tinggal bersama ibu, sementara aku memilih ikut ayah karena aku memang lebih akrab dengannya. Selama 2 tahun, ayah menduda. Aku tak pernah memaksanya untuk menikah lagi, karena kupikir mungkin beliau trauma dengan pernikahan pertamanya. Hingga beberapa tahun kemudian, ayah mengenal seorang janda bernama Mita, yang memiliki seorang anak masih duduk di kelas 2 SD. Jujur, aku sempat terpana saat pertama kali berkenalan dengan ibu baruku ini. Selain usianya yang terbilang muda, sekitar 42 tahun, Mita juga berparas cantik, berkulit putih, dan berpostur proporsional. Ia juga supel dan ramah, membuatku tak canggung saat pertama kali mengobrol dengannya. Aku bahkan sempat iri pada ayah, yang berhasil memikat hati Mita. Namun, pikiran itu segera kutepis karena tak pantas bagiku berpikir seperti itu, apalagi Mita sudah menjadi istri ayahku. Tapi, rupanya keberuntungan sepertinya berpihak padaku. 3 bulan setelah pernikahan mereka, ayah, yang berprofesi sebagai pegawai BUMN, mendapat tugas dinas keluar pulau. Ia hanya bisa pulang sebulan sekali, itu pun jika ada kebijakan libur dari kantornya. Singkat cerita, sudah seminggu ayah pergi, dan aku tinggal bertiga di rumah bersama Mita dan adik tiriku. Rumah kami sederhana, terletak di sebuah kompleks perumahan, dengan 2 kamar tidur. 1 kamar ditempati ayah dan Mita, sementara aku menempati kamar di sebelahnya. Selama ditinggal ayah, semua berjalan normal. Tak ada hal aneh yang terpikirkan meski kami hanya bertiga. Jadwal kuliahku yang tak menentu membuatku sering berada di rumah, kecuali saat ada kuliah atau tugas tambahan. Di pagi hari, aku sering mengantar adik tiriku ke sekolah, meskipun ia sebenarnya punya bus antar jemput sekolah. Di hari Minggu, aku juga kerap mengantar Mita dan anaknya berbelanja ke pasar. Seiring waktu, kebiasaan ini menjadi rutinitasku. Hingga suatu malam, saat aku dan Mita asyik menonton acara TV Ivan Gunawan, sementara adik tiriku sudah tidur, tiba-tiba lampu padam. Spontan, Mita berteriak, "Uhui!" dan memelukku. Kami memang duduk berdua di kursi depan TV. Setelah sadar, kami saling canggung, tapi tak ada yang beranjak dari tempat duduk. Mita masih memelukku beberapa saat, lalu menoleh. Entah dari mana datangnya pikiran itu, aku menggenggam tangannya. Namun, hanya sebatas itu, karena ia segera bergegas mencari lilin. Tak lama kemudian, lampu menyala kembali. Malam itu, aku habiskan dengan melamun di kamar, mengenang peristiwa yang baru saja kualami. Sejak saat itu, entah mengapa, ada perasaan lain bersemayam di hatiku. Aku mulai memperhatikan ibu tiriku, Bu Mita,
dan sepertinya aku mulai mengaguminya. Berbeda dengan sikap Bumita yang tampak biasa saja, meski masih ada kecanggungan di antara kami. Namun, setiap ada kesempatan, aku berusaha mencuri perhatiannya, baik dengan candaan maupun bercengkrama seperti biasa. Rupanya, usahaku tak sia-sia. Kami kembali akrab seiring berjalannya waktu. Hingga suatu malam, saat kami menonton acara TV Ruben Onsu berdua, dengan ragu aku menggenggam tangannya. Anehnya, ia tak keberatan. Selama menonton lawakan Andre Taulani di TV, kami hanya terdiam, namun saling menggenggam. Hal seperti itu hampir kulakukan setiap hari, tapi tak lebih dari itu. Hingga beberapa malam kemudian, saat kami sedang menonton TV, Bumita lebih dulu pamit ke kamarnya dengan alasan mengantuk, sementara aku masih tetap menonton karena belum mengantuk. Menjelang tengah malam, saat aku masih fokus pada TV dan candaan dari komedian Andre, aku mendengar pintu kamar Bumita terbuka. Ia keluar dan sedikit terheran melihatku masih menonton. Padahal waktu sudah dini hari. Aku justru terpana, beberapa kali menelan ludah, ketika melihat Bumita mengenakan daster sederhana yang sedikit memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kok belum tidur, Benny? Tanyanya. Iya, Bu, nanggung. Bentar lagi acaranya selesai, jawabku. Bumita tersenyum sebelum menuju dapur yang tak jauh dari tempatku menonton. Saat itu, pikiranku tak lagi tertuju pada tayangan TV. Fokusku beralih pada Bumita yang sedang mengambil air dari kulkas. Cahaya terang dari kulkas cukup memperjelas keindahan yang dimilikinya. Entah dari mana datangnya keberanian, aku melangkah mendekatinya. Dengan ragu, aku memeluknya dari belakang. Sesaat ia terkejut, tapi setelah tahu itu aku, ia justru tersenyum dan menerima tindakanku. Setelah mendapat respons positif, aku mempersiapkan langkah berikutnya. Bumita juga lebih sering memanggil namaku, seolah memberi semangat untuk memulai sesuatu yang lebih. Namun, saat aku mulai larut, tiba-tiba ia tersadar, lalu menjauh. Ibu gak bisa, Benny, ujarnya tergesa, lalu berbenah dan meninggalkanku begitu saja. Sejak itu, sikap Bumita berubah. Ia seolah menghindar, jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku bingung dengan perubahan sikapnya. Berhari-hari kami tampak canggung, sama-sama ragu mengungkap perasaan masing-masing. Tak ada lagi acara nonton TV bersama, tak ada canda di pagi hari sebelum anaknya berangkat sekolah. Setiap kali berdua di rumah, ia mengurung diri di kamar dan hanya keluar saat aku tak terlihat. Hal ini membuatku gundah dan bimbang, bahkan terbesit keinginan untuk pergi dari rumah. Namun, kurungkan niat itu karena khawatir akan memunculkan pertanyaan dari ayahku. Hingga akhirnya, seminggu sebelum ayah pulang, aku bertekad mencari waktu untuk berbicara dan meminta maaf pada Bumita. Pada hari yang telah kurencanakan, aku berpura-pura pergi kuliah hingga sore, padahal aku hanya melipir ke warung di depan kompleks perumahan untuk menitipkan kendaraanku. Aku beralasan pada ibu warung bahwa ada keperluan dengan teman. Lalu, aku kembali ke rumah melalui pintu samping yang sengaja tak kukunci sebelumnya. Kebetulan, Bumita sedang memasak di dapur. Mungkin inilah saat yang tepat untuk membicarakannya, gumamku pelan. Aku masuk, lalu spontan memeluknya sambil berkata, Bu. Bumita terkejut dan menoleh. Ngapain kamu, Benny? Sahutnya, berusaha menghindar. Dengar dulu penjelasanku, Bu, ujarku. Apa yang harus dijelaskan lagi? Tanyanya. Benny minta maaf atas sikap Benny kemarin. Benny salah. Tolong jangan hukum Benny seperti ini, Bu, ujarku lagi. Sudahlah, lupakan saja. Nggak perlu dibahas. Kita sama-sama salah, dan ini nggak bisa kita teruskan, ujarnya. Iya, Benny yang salah, Bu, karena mencintai orang yang salah, ucapku. Bumita terdiam, lalu berbalik ke arahku. Kamu memang salah, tapi kenapa juga harus kamu yang ibu cintai, Benny? Ujarnya sambil memukul bahuku dan menitikkan air mata. Aku segera memeluknya, berusaha meredakan tangisannya. Namun, tanpa disangka, Bumita menarik wajahku. Ia memulai langkah yang tak kuduga, seolah memberiku kesempatan untuk mengulang peristiwa sebelumnya. Untuk kali ini saja, dan untuk terakhir kalinya, ujarnya sambil membawaku ke tempat yang lebih syahdu. Di sana,
Ia mempersiapkan pekerjaan kreatifnya secara otomatis. Aku bisa memperhatikan panorama fatamorgana langkah yang tak pernah kutemui sebelumnya. Ini beneran, kan, Bu? Tanyaku heran. Iya, Benny, jawabnya. Aku tersenyum antara haru dan tak percaya. Meski begitu, aku tak ingin membuang waktu. Dengan segenap teori berlaku yang kubisa dan kupelajari dari film Jepang favoritku, aku mulai mengikuti alur yang ada. Selanjutnya, beliau mempersiapkanku untuk memulainya. Aku benar-benar tak mengira jika usahaku selama ini tak sia-sia. Bahkan, ini seperti mimpi yang belum pernah kualami sebelumnya seumur hidupku. Dengan metode kreatif yang kupelajari sebelumnya, aku tahu tempat mana saja yang bisa menghasilkan suara. Dan rupanya benar, Bu Mita bernyanyi, memanggil-manggil namaku. Hingga tak lama, ia mengubah haluan menjadi sebaliknya dalam upaya kerja sama. Aku berusaha menciptakan lapangan kerja kreatif sesuai prosedur yang ada. Hingga sore menjelang, pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan harapan bersama. Malamnya, aku diundang kembali bersama Bu Mita di ruang TV. Tampak ia mengambil ponselnya, lalu memberitahu galeri fotonya dan ayahku. Ayahmu adalah orang yang takkan terganti di hati ibu, dan kamu jangan pernah berpikir lebih jauh dari itu, katanya. Aku tersentak sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Saat itu juga, aku mulai sadar akan keberadaanku di rumah itu hanya menjadi benalu di dalam rumah tangga mereka. Sebulan setelah ayah pulang, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal bersama ibu asli. Aku berharap dengan kepergianku, ayah dan ibu tiriku tak lagi merasa terganggu dengan kehadiranku. Meski begitu, masih bisa kuingat kenangan terakhir bersama Bu Mita. Itu semua tetap menjadi rahasia, dan tetap akan tersimpan dalam relung jiwaku. Tama. Begitulah kisah antara aku dan ibu tiriku. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru. Ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.